Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah lagi pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, satu minggu kita sudah lewati. Tuhan menolong kita, menjaga kita. Kalau di luar kita harus jaga jarak, tapi dengan Tuhan jangan kita jaga jarak, tapi tetap bersekutu dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Karena Allah kita, Tuhan kita adalah kekuatan kita. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan berkat kemurahan Tuhan kita ada. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh ada karena kemurahan-Mu. Kami dijaga, dilindungi sepanjang minggu kemarin Tuhan. Kami bersyukur semua karena anugerah dan berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan Tuhan hingga saat ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu diberkati Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya pelajaran ini Tuhan. Biar kami boleh mengerti, kami boleh menyimpan di dalam hati, dan kami rindu melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar masih dengan tema bulanan kita, yaitu hati Kristus. Kita akan belajar bagaimana hati Kristus, dan minggu ini kita akan belajar hati yang penuh keadilan. Bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Mari kita buka firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang kedua, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma 2 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11.
PK Agus akan bacakan, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Amin. Ya adik-adik, kita akan belajar lagi. Kalau pada bulan ini kita akan belajar mengenai hati Kristus. Dan minggu ini tema kita adalah hati yang penuh keadilan. Kita bersyukur kepada Allah kita punya Allah yang adil. Kita mau belajar bagaimana dan hati Kristus seperti apa. Hati yang penuh keadilan. Kita baca di dalam kitab Roma ini yang tadi kita baca. Roma, kalau kita lihat latar belakang kota Roma, sebagian besar penduduk kota Roma adalah bangsa Yahudi dan juga bangsa Yunani. Dan latar belakang penulisan dari surat Paulus pada Roma ini ditulis pada kemungkinan pada abad ke-55 sampai dengan abad ke-59. Dan kekristenan di Roma sepertinya kemungkinan kekristenan itu setelah pada waktu hari Pentakosta, orang-orang yang dengan sukacita menerima kuasa dari Roh Kudus kembali ke rumah mereka masing-masing, dan kemungkinan mereka kembali ke Roma karena ada yang tinggal di kota Roma. Dan Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Roma. Kalau kita lihat di pasal yang pertama ini, ayat yang ke-7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, maksud dan tujuan Paulus pada pasal yang kedua di sini, kita sudah lihat dalam perikopnya adalah hukuman atas Allah atas semua orang. Kita belajar bagaimana Allah kita adalah Allah yang adil. Kenapa sih Paulus harus menulis surat ini kepada jemaat di Roma yang sebagian besar adalah bangsa Yahudi dan juga bangsa Yunani? Bangsa Yahudi, jadi Paulus mengkritik bangsa Yahudi yang menganggap bahwa mereka adalah bangsa umat pilihan Allah dan mereka berhak menghakimi bangsa-bangsa lain yang di luar bangsa Yahudi. Pada pasal yang ketiga dikatakan, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ya, bangsa Yahudi ini bangsa yang rupanya bukan hanya keras kepala, tegar tukuk, tapi juga mereka suka menghakimi. Padahal mereka juga melakukan hal-hal yang demikian. Pada pasal yang pertama memang diceritakan di sini kota Roma dipenuhi dengan orang-orang yang suka menyembah berhala. Mereka menggantikan pada pasal pertama kita lihat ayat yang ke-23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang berjalan. Jadi mereka tuh membuat batu untuk disembah. Kemudian moral mereka sungguh bobrok sekali. Jadi kalau kita melihat di ayat-ayat setelahnya ini,
Dikatakan pasal yang pertama ayat yang 30, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Dan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh orang-orang Roma. Jadi latar belakang Paulus menulis surat ini adalah mereka juga mengkritik bukan hanya bangsa Yahudi, juga orang-orang Roma pada saat itu yang tidak mau berbuat baik. Nah, kenapa bangsa Yahudi sebagai bangsa umat pilihan ini seringkali menghakimi bangsa-bangsa yang di luar Yahudi? Karena mereka menganggap mereka ini adalah penerima janji Allah. Mereka menerima hukum Taurat dari Allah. Mengapa sedemikian spesialnya khususnya bangsa Yahudi ini? Kalau kita melihat sejarah dari bangsa Yahudi, nenek moyang bangsa Yahudi, yaitu Abraham, bagaimana Allah memberkati Abraham dengan luar biasa. Dikatakan bahwa anak cucunya akan seperti pasir di laut. Kemudian Allah juga memberkati Ishak, lalu kemudian Yakub dengan anak-anaknya yang merupakan cikal bakal bangsa Israel. Ada 12 suku dari bangsa Israel, dan suku yang benar-benar diberkati adalah suku Yehuda. Kalau kita baca di Kejadian 49 ayat yang ke-8 dan ke-10, dikatakan, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Wow, luar biasa bahwa dari 12 suku itu Yehuda yang dipilih, dan 11 suku itu akan sujud kepada Yehuda. Bahkan di ayat 10 dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Luar biasa. Dan dari kerajaan Yehuda ini kita bisa melihat bahwa lahirlah Daud dari keturunan Yehuda, bahwa Allah mengokohkan kerajaan Daud. Dan kita tahu bahwa Sang Juru Selamat, Mesias kita Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Itulah begitu spesialnya khususnya dari bangsa Yahudi ya. Yang kita tahu bahwa bangsa Yahudi bukan hanya dia adalah menerima hukum Taurat, tapi dia juga dikhususkan sebagai pemegang kekuasaan dari bangsa Israel. Dan di sana lahirlah Yesus Kristus Juru Selamat kita dari keturunan Yehuda. Kita bersyukur juga punya Allah yang adil di sini. Jadi bukan hanya dia memperhatikan bangsa Yahudi, tapi bangsa-bangsa lain. Nah, Paulus menegur di sini bangsa Yahudi menganggap dirinya bahwa mereka bisa dan dengan leluasa menghakimi bangsa lain, padahal mereka sendiri berbuat jahat dan berbuat seperti apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Pada ayat yang keempat dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Menganggap sepi berarti menganggap sepele, mengabaikan kemurahannya. Bahwa Allah sungguh murah hati, bahwa Allah sungguh memberkati bangsa Israel, tapi itu dianggap sepi, dianggap sepele oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi. Kemudian kesabarannya dan kelapangan hatinya, bahwa Allah menunggu supaya mereka tuh mau bertobat dari kesalahannya, tidak lagi berbuat jahat seperti apa yang mereka lakukan dahulu. Dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Jadi bangsa Yahudi terkenal adalah bangsa yang bukan hanya tegar tengkuk. Di sini dikatakan kekerasan hatimu, dia tidak mau bertobat. Dikatakan kalau tidak mau bertobat akan menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi Allah dikatakan di sini Allah yang adil. Apapun yang dilakukan orang, dosa kecil atau dosa besar, pada waktunya konsekuensinya akan mendapat hukuman. Firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Dan ayat yang ke-6 dikatakan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ini dikutip dari Mazmur 62 ayat yang ke-13. Coba kita baca dalam Mazmur 62 ayat yang 13
Sebab ia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sama seperti yang tadi kita baca di ayat yang ke-6 dari Roma pasal 2. Nah, apa sih yang dibalas di sini? Ayat yang ke-7 dikatakan, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Jadi orang-orang yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, ada upahnya, yaitu hidup yang kekal. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Apa yang mereka alami yaitu ayat 9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi di sini nggak ada istilahnya biarpun dia orang Yahudi ataupun orang Yunani, kalau mereka berbuat jahat maka ada konsekuensinya. Mereka dikatakan penderita dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidupnya berbuat jahat. Tetapi ayat yang 10, kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi apabila mereka bertobat, mereka berbuat baik, upahnya ada, pahalanya ada, yaitu apa? Dibilang ayat 10, kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Jadi siapapun itu, adik-adik, kalau kita berbuat baik, kita mencari di sini dikatakan kita berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, yang kita terima juga adalah kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Maukah adik-adik menerima kemuliaan? Lakukan itu seperti yang firman Tuhan katakan ini. Maka kita akan terima yang namanya hidup yang kekal. Itu adalah upah kepada orang-orang yang tekun berbuat baik. Kita bersyukur punya Allah yang adil. Dia tidak memandang bulu siapapun dia, meskipun dia bangsa Yahudi. Kalau dia berbuat jahat, maka konsekuensinya akan ada hukuman. Tapi kalau kita, meskipun kita bukan orang Yahudi, tapi kalau kita berbuat baik, kita tekun, dan hidup kita memuliakan Allah, maka akan ada upah yang menanti kita, yaitu hidup yang kekal. Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Amin. Baik adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan buat berkat Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini buat firman-Mu Tuhan. Mengajarkan kami kembali bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang adil Tuhan. Allah yang tidak membeda-bedakan Tuhan. Allah yang sungguh tahu bagaimana harus kami berbuat di dalam hidup kami. Ketika kami tekun berbuat baik Tuhan. Ketika kami mencari kemuliaan, ketidakbinasaan Tuhan, maka akan ada upah yang menanti kami, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu setia Tuhan, untuk selalu tekun untuk berbuat baik Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami Tuhan sepanjang minggu yang akan datang, yang akan kami lalui Tuhan. Biar tangan-Mu menjaga menyertai kami Tuhan, khususnya melewati hari-hari kami Tuhan, supaya Engkau melindungi kami Tuhan dari wabah COVID ini juga Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, dan kami alaskan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat hari Minggu.